Oke, bro and sis, ini seperti janji saya tadi sebelumnya pas jalan-jalan keliling kampus yang gede banget ini ya kan, sampai gempor teman-teman kameramen apalagi sampai wajahnya udah capek banget. Nah, ini kita akan membahas lebih mendalam ya kan. Dan ini mungkin pembahasan yang oke sekali, banyak dari bro and sis yang mungkin masih bertanya-tanya tentang permasalahan kuliah. Kuliah itu penting apa enggak sih? Nah, ini pas banget ya, karena di awal juga sudah ngobrolin tentang perjalanan dari Ibu Astrid seperti apa. Ya saya manggilnya Mbak Astrid aja kayaknya ya. Iya, nah, boleh. Biar lebih enjoy gitu manggilnya Mbak Astrid. Perjalanannya sangat luar biasa, sekolahnya, karirnya. Kayaknya nggak ada orang yang lebih tepat selain beliau untuk membicarakan masalah kuliah. Kuliah itu penting apa enggak sih? Oke, Mbak Astrid. Halo, ketemu Sudah lagi. Ketemu lagi kita. Kali ini di podcast. Sebelumnya kita mau perkenalkan dulu dong. Oke. Ruang podcastnya ini di mana? Ya ini sekaligus memperkenalkan kita nyobain podcast baru di Unsa. Jadi sekarang Unsa udah ada podcast teman-teman. Itu dia. Unsa udah ada podcast gimana? Mirip sama kayak 3, 2, 1 close the door gak? Kalau kita telu loro siji tutup pintu nih. Bahasa Jawa. Boleh ya. Muri-uri bahasa Jawa, nggak apa-apa. Itu dia, nguri bahasa Jawa. Dan ini tahu nggak, Francis, ruangannya gede banget, AC-nya berasa dingin. Dan ini adalah kita yang dipercayakan untuk pertama kali menggunakan, Ya, bener gak? Betul Oke. sekali. Pertama kali menggunakan dan langsung kita membahas sesuatu yang sangat menarik sekali berkaitan dengan dunia perkuliahan. Mbak Astrid, ini kita langsung mulai aja nih ya, Ya. membahas tentang perkuliahan. Banyak orang yang bilang, kuliah tuh ngapain sih? Ngabis-ngabisin duit, ngabis-ngabisin waktu. Toh sekarang juga S1, S2, bahkan ada yang S3 masih banyak yang nganggur kok. Itu ya. Anggapannya kayak gitu, gimana Iya. Mbak Astrid? Pada kenyataannya memang banyak juga teman-teman yang kuliah akhirnya juga masih sulit gitu mencari pekerjaan, bahkan tidak hanya yang tepat tapi cari pekerjaan aja masih sulit. Tapi ya kalau boleh dibilang penting nggak penting itu tergantung ya untuk bagaimana dari awal teman-teman ketika memandang kuliah itu menjadi salah satu wadah atau sarana ketika ingin mengembangkan dirinya. Karena kalau dibilang kuliah bukan hanya kuliah ya, sekolah atau nggak sekolah gitu ya. Betul. Nggak cuman kuliah, itu sebenarnya banyak bedanya ketika kita ngomongin cara berpikir. Ya kan, sistem thinking kalau kita ngomongin, cara nalar aja udah beda gitu antara kita di institusi formal sama enggak. Sebenarnya bedanya hanya itu. Tapi kalau opportunity-nya, kesempatannya, kok dia bisa langsung kerja ya, kok aku belum ya. Nah, itu dia. Individu sebenarnya bukan masalah kuliah atau nggak kuliah sih gitu. Karena banyak yang menyalahkan, percuma lah kuliah tinggi-tinggi, toh akhirnya juga nggak dapat pekerjaan yang baik. Terus ada bahkan anekdot yang bilang gini, yang penting itu bukan sarjana, bukan strata, yang penting itu orang dalam katanya. Ada benernya juga. Ada benernya di juga beberapa ya? instansi kayak gitu soalnya, karena budaya ya. Iya. Kalau ngomongin eksternal point of view itu memang benar, budaya kerja, budaya birokrasi, budaya politik gitu ya. Dan juga kalau kita lihat sekarang juga ada digital digital era di mana semua itu juga menganggap kuliah itu nggak penting. Yang penting kita bisa do something yang memang sesuai dengan apa yang kita kita punya secara potensi kita masing-masing. Yang penting bisa terampil gitu ya, mengoperasikan sesuatu atau terampil dalam dia bisa ngomong dengan baik, nggak perlu kuliah, nggak perlu ijazah, tapi udah bisa. Tapi memang sekali lagi itu tadi bedanya, proses itulah yang membedakan. Kadangkala banyak orang yang ingin instannya aja. Betul sekali. Semakin cepet gitu ya dapat pekerjaan, ya udah itu masalah selesai. Padahal bukan itu. Yeah. Nanti di dalam pekerjaan juga mereka akan dihadapkan hal-hal yang memang mereka harus kembali lagi menggunakan sistem thinkingnya, problem solver, collaboration, kemudian innovation, ya kan, creativity, semua itu berpusat pada bagaimana kita memulai menggerakkan otak kita. Dan itu yang tidak bisa dipelajari sendiri sih. Benar, sama satu lagi. Jadi kalau memang tujuan kita hanya untuk
gelar saja sebenarnya ya kurang tepat ya, karena dalam kuliah kalau saya pribadi nih Mbak Astrid, dalam kuliah itu mengajarkan kita gimana caranya berhadapan dengan orang lain. Betul. Kan di lingkungan kampus kan ada dosen yang galak, ada yang enggak. Nah ini kan dunia kerja akan berguna sekali nggak sih? Nggak cuma dosen, teman-teman kuliah ya betul. kan. Kemudian ada kesempatan untuk ikut wadah organisasi, untuk belajar leadership, macam-macam deh itu. Kalau untuk kita ngomongin penting nggak penting tuh banyak lebih pentingnya sebenarnya kalau dilihat dari segi itu, nah, dibandingkan tadi kan, dengan yang aktivitas di kampus ini tadi kan bilang juga akan banyak sekali kegiatan di kampus. Tadi kan kita jalan-jalan ketemu sama anak BEM juga, kegiatannya keren-keren banget. Iya. Baksos lah, apalah. Jadi memang apa ya, banyak sekali keuntungan yang didapatkan kalau kuliah. Apalagi ini di Unsa banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang untuk anak muda. Betul sekali. Pecinta alam gitu ya, suka mendaki gunung Mapala gitu. Terus juga ada yang koridornya melalui pendekatan agama, juga ada kegiatan yang positif selama kamu kuliah. Ngaji bareng gitu ya, untuk di Unsa ada namanya UKMI gitu. Ada juga yang non muslim juga, kita juga ada. Jadi macam-macam sih, tergantung minat bakat teman-teman. Dan tergantung prodinya juga. Di sini nih yang kita pakai sekarang nih, studio podcast loh. Iya. Ini kalau saya bilang kayaknya di Solo the one and only deh. Dan ini bener-bener apa ya? Oke banget gitu loh. Jadi oke banget, jadi pas banget kalau seumpamanya ada nih teman-teman yang mungkin passionnya sama seperti saya di bidang broadcasting, senang ngomong ya kan, daripada dia ngomong sendiri ya kan, mending bisa dimanfaatkan dengan platform podcast. Iya betul. Oke. Nah tadi kita sudah keliling-keliling nih di kampus Unsa, walaupun belum semuanya. Belum semua. Karena kalau semua butuh berapa jam Mbak Astrid? 2 hari mungkin ya. Karena harus ngulik satu-satu gitu kan. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari pengalaman kita masing-masing. Boleh. Nah, ini Mbak Astrid dulu. Boleh. Jadi ketua yayasan. Berawal dari tadi sudah dikisahkan juga di YouTube. Kalau belum tahu nanti ada cuplikan videonya. Jadi monggo nanti bisa dikepoin di video One Day With Me. Itu dia. Jadi ketua yayasan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya bahkan tadi diceritakan dari mulai mengajar dulu dosen, dekan, akhirnya langsung jadi ketua yayasan itu tadi. Proses yang sangat luar biasa. Ini kan pasti dibutuhkan apa ya? Background pendidikan yang oke juga di situ. Nah, kita masuk ke Mbak Astrid ini. Dari mulai pendidikan S1-nya dulu. Monggo silakan bisa sharing dulu. Iya, kebetulan saya dulu ambil dual degree Mas Aif untuk S1-nya. Awalnya memang sesuai dengan minat saya di bahasa Inggris. Makanya saya waktu itu milih sastra Inggris, karena pada waktu saya masuk dulu sebenarnya diarahin sama almarhum Bapak ya, karena beliau guru besar ilmu hukum sebenarnya. Profesor ilmu hukum. Udah kamu masuknya ke jurusan ini aja lah, ke Fakultas Hukum. Bapak udah punya banyak buku, banyak teman-teman gitu. Cuman waktu itu memang saya belum serak aja. Dan saya mikirnya peluang kalau kita secara globalisasi, karena tahun 2000-an kan memang banyak sekali ya isu-isu tentang globalisasi, kita nggak ada batas antar negara dan segala macam. Saya mikir kuncinya kayaknya bahasa Inggris deh pada waktu itu gitu. Ternyata benar, ternyata ketika saya belajar di sastra Inggris waktu itu nggak cuma belajar bahasanya, tapi budaya di seluruh dunia, kemudian asal mula bagaimana bahasa itu bisa berkembang gitu, sampai kita bisa mempelajari perilaku manusia ya kan, satu negara dengan negara yang lain dan seterusnya. Jadi wawasannya luar biasa yang saya temukan pada waktu itu di sastra Inggris. Namun di sisi lain, karena memang ini ada sebuah usaha bersama dari keluarga di dalam bentuk yayasan ya, walaupun kita tidak secara bisnis murni, tapi yayasan pendidikan ini kan perlu dikembangkan untuk di kemudian hari gitu ya, untuk jangka panjang. Maka waktu itu memang saya memutuskan untuk kayaknya saya harus belajar manajemen juga deh. Betul. Gitu. Jadi waktu itu perspektif saya dari segi eksternal untuk bagaimana sih dunia itu, saya melihat dunia itu dari kacamata sastra Inggris pada waktu itu. Kemudian kalau dari segi manajerial internal gitu, how business works, how to deal with everything lah ya, masalah finance, marketing dan lain-lain itu saya belajar dari ekonomi. Kemudian S2-nya baru saya fokus mau kemana nih, karena memang udah mulai masuk waktu itu terjun di manajerial, akhirnya saya masuk yang di MBA Mas Aif. Oke. Ya, jadi masuknya di Master of Business Administration.
gitu. Wah ini untuk Bro and Sis yang tahu, aduh pusing loh kuliahnya tuh MBA itu dari beberapa pengalaman teman-teman tuh, aduh kayaknya berat nih. Sharing dong kuliah yang jenjang di MBA ini. S2-nya ya. Kalau teman-teman yang di MBA atau MM mungkin tidak asing gitu. Kalau misalnya di sana juga ada penjurusan. Betul. Sama seperti ketika kita sekolah S1 pasti ada konsentrasinya gitu kan. Ada konsentrasi misalnya finance atau marketing atau yang lain. Tapi waktu itu memang saya udah yakin nih kayaknya saya mau belajar strategic management. Jadi dari awal memang saya memfokuskan diri untuk belajar di bidang strategic management yang semuanya saya pelajari akhirnya. Finance saya belajar, human resource saya belajar gitu. Sampai dengan yang lain, sampai dengan marketing dan lain-lain saya juga belajar. Karena ketika kita di strategic itu kan harus pinter bikin strategi ya untuk bagaimana bisnis ini bisa survive. Jadi dari semua kacamata kita harus bisa menilai, bisa memilah gitu. Oh kayaknya nih secara finansial aman deh gitu. Tapi secara human resource nih belum beres nih misalnya. Itu semua kita belajar. Beda kalau teman-teman yang di MM gitu ya atau yang di MBA yang satu fokus di sumber daya manusia aja ya, dia yang difikirkan hanya itu gitu ya, fokusnya belajarnya hanya itu gitu. Itu yang menarik sih waktu itu saya kuliah MBA, nggak terlupakan tuh karena belajar semuanya. Oke. Tadi bilang entrepreneurship juga waktu itu. Ada juga. Oke. Ya, lengkap sekali. Tadi sempat terucap tak terlupakan. Iya. S1 dan S2 mana yang paling berkesan? Semuanya berkesan, cuman waktu S2 itu agak berkesannya karena saya masuk kelas eksekutif. Oke. Yang kalau biasanya reguler tuh barengan sama teman-teman seangkatan. Kalau kelas eksekutif itu rata-rata udah teman-teman yang memang mereka udah punya jabatan tertentu di perusahaan besar. Itu yang gak kalah pentingnya proses pembelajaran kuliah saya waktu itu. Banyak dari pengalaman-pengalaman, ada dari PT KAI, ada dari Bank Mandiri, BRI, gede-gede lah perusahaan-perusahaan besar yang pada waktu itu satu kelas sama saya, sehingga saya korporasinya nggak korporasi yang kecil gitu loh. Mereka banyak mengajarkan saya untuk wawasan-wawasan yang dulunya oh iya ya ternyata change management tuh nggak sesimpel itu ya. Kita mikirnya bukan merubah tapi berapa lama kita bisa merubah misalnya. Seperti waktu itu KAI loh. Waktu KAI baru ya, karena waktu itu KAI belum bisa aduh nggak apa-apa ya kita bahas ini ya. Nggak apa-apa. Karena pada waktu itu belum ada perombakan ya di dalam BUMN, sehingga pada awal kita belajar tuh kayak bareng-bareng gimana sih bisa merubah sebuah budaya yang sudah lama sekali, yang sudah mengakar gitu ya, dari mulai fasilitas, human resource dan segala macam yang akhirnya mungkin bisa dilihat kan sekarang BUMN seperti apa gitu. Itu kita ngalamin di awal menjadi diskusi bersama. Itu yang bagi saya juga nggak terlupakan sih. Itu dia. Beruntung gitu. Beruntung banget loh. Tapi serius, ini jadi tahu ya Bro Sis kalau memang kuliah itu bukan cuma kita belajar sama dosennya. Iya betul. Bener gak sih? Betul sekali. Tapi sharing dengan teman. Asal nggak nongkrong aja ya. Tapi kadang nongkrong banyak ilmunya juga. Nah itu dia, nongkrong berfaedah gitu. Istilahnya. Berfaedah, betul. Ini saya mau tanya ini, mau saya kulik lagi. Boleh. Kita membahas kuliah. Itu ya paling menarik adalah kita membahas gimana lingkungannya, gimana keseharian pada saat kuliah. Kalau mungkin hanya membahas kuliah jurusannya ini biayanya ini, itu biasa sekali. Nah kalau kita membahas tadi prosesnya, ini loh yang menjadi kunci itu sebenarnya prosesnya. Karena generasi sekarang kan banyak yang suka instan tuh Mas. Betul. Ini nanti masuknya ke ini lagi ya. Ada salah satu yang dibina Mbak Asti juga, ada YRP. Iya, ada program pengembangan diri dan penguatan soft skill yang baru saya kembangkan. Sharing dikit sebelum nanti kita kupas lagi apa tuh? Boleh. Jadi memang sebelum YRP ini berdiri, saya udah berapa tahun tuh ya, berarti 10 tahunan ada kan di pendidikan tinggi. Dan ketika waktu itu saya pun memulai kuliah, sekali lagi ini pentingnya kuliah, lanjut kuliah S3 pada waktu itu. Di bold ya, dikasih tulisan editor ya, ini pentingnya kuliah. Karena pada waktu awal kuliah S3 waktu itu, saya tuh melihat yang bagaimana saya bisa berhasil proses saya S3 itu bukan selesai disertasinya sebenarnya, tapi bagaimana saya bisa memecahkan sebuah masalah yang menjadi gap atau menjadi jurang pemisah gitu ya. Bagaimana sebuah problem itu tidak terselesaikan sampai sekarang gitu. Jadi pada waktu itu tahun 2019
saya mencari tuh, udah mulai mengulik apa ya gap yang selama ini di industri saya yang kebetulan di pendidikan tinggi. Gitu. Pada waktu itu saya ngulik gitu, saya cari jurnal, saya baca-baca buku, sharing-sharing juga sama beberapa pimpinan perguruan tinggi gitu. Akhirnya ya kebanyakan yang teman-teman udah lulus belum dapat kerja, kemudian banyak juga perguruan tinggi yang mereka merasa sudah maksimal di kurikulum tapi kenapa belum maksimal di tempat kerja, sampai dengan teman-teman pengusaha. Dari teman-teman pebisnis itu banyak yang mengeluh juga. Kenapa ya Mbak, kalau aku habis rekrutmen itu harus ngajarin dulu, nanti pindah ngajarin lagi yang baru, kayak gitu kan capek juga ya. Betul. Nah dari situ saya simpulkan memang gapnya ada di soft skill dan pengembangan diri. Banyak yang juga nggak tahu gimana sih dirinya itu istilahnya mengenali diri sendiri dengan baik. Nah ini itu sebenarnya karena S3 saya. Itu dia, bisa didapatkan dari bangku kuliah juga. Dari kuliah juga, akhirnya kita implementasi di kehidupan kita kan. Nah, ini juga kita bisa pesen nih buat bro and sis yang mungkin merasa kadang penyesalan itu kan datangnya di akhir. Ya kalau di awal pendaftaran dong namanya, kalau di akhir baru penyesalan. Betul. Aduh dulu pas kuliah jadi kupu-kupu, kuliah pulang di YRP bisa mengembangkan diri lagi. Nah jadi sambil sharing-sharing, nanti infonya di sini ya, kelihatan nggak tuh di sini ya.